Salam untuk siswa kelas 2 Pendidikan Agama Kristen dimanapun anak-anak berada. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa sehat. Hari ini kita masih bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan dari materi kita hari ini tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Jadi bukan hanya orang tua kita sendiri, tapi siapapun yang kita jumpai yang lebih tua dari kita, kita wajib hormati. Ya, dari gambar ini saja sudah mengerti kan? Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua harus apa? Memberi salam. Terus yang gambar ini harus dengerin nasihat orang tua. Gitu. Nah, dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian." Nah, Efesus 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi, kita harus taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Artinya apa? Apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, apapun yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita, kalau itu benar dan itu baik, harus kita lakukan, ya. Tapi kalau disuruh nyuri, disuruh ngambil barang teman, barang orang lain, jangan diikuti. Itu tidak baik. Itu yang dimaksudnya taati orang tua di dalam Tuhan. Nah, ringkasan materinya, lihat ya. Melalui hukum Tuhan yang kelima, kita diperintahkan untuk menghormati orang tua. Apa hukum Tuhan yang kelima? Ayo, siapa yang ingat? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Kan gitu. Nah, orang tua bukan hanya ayah dan ibu saja, tetapi semua orang yang lebih tua. Misalnya, kakek dan nenek, paman dan bibi, dan semua orang yang lebih tua di sekitar kita. Misalnya ini, harus memberi salam. Kalau ketemu orang tua jangan, kalau orang Jawa bilang itu, jangan gaya kalau depan orang tua. Jangan kalau jalan jangan kayak orang sombong kalau di depan orang tua. Terus kalau orang tua marah, memberi nasihat harus didengarin. Gitu, lihat ini. Anak ini ditunjuk oleh bapaknya karena nggak didengar orang tuanya ngomong apa. Gitu. Nah, terus ini harus sayang sama orang tuanya, harus dengerin nasihat orang tua, harus menghormati orang tua. Itu ya. Terus orang tua dari ayah dan ibu kita disebut apa? Kakek dan nenek. Sedangkan saudara dari ayah dan ibu disebut apa? Paman dan bibi kalau saudaranya. Nah, ketika kita berada di sekolah, orang tua kita adalah bapak ibu guru seperti ini, ya. Orang tua kita siapa di ini? Guru kita. Jadi harus dihormati. Jangan karena itu bukan orang tua kita lalu tidak dihormati. Dan bapak ibu karyawan sekolah, bahkan bapak ibu penjaga sekolah itu juga orang tua kita. Lihat ini, ibu gurunya lagi ngajar. Terus ini teman-teman kita harus saling menghormati juga. Jangan dilempar temannya, jangan ditendang temannya, jangan diejek temannya. Harus saling mengasihi, kerjasama. Kalau ada tugas yang dikerjakan, harus dikerjakan bersama-sama. Gitu. Nah, di lingkungan rumah, kita juga harus menghormati tetangga. Jadi bersama tetangga, jangan kalau buka TV dibesarin suaranya, ya. Kalau buka musik dibesarin volumenya. Nah, itu jangan. Harus menjaga tetangga kita harus nyaman dengan keberadaan kita. Jangan sampai tetangga kita bilang gini, ini pengacau. Wah, ini bikin ribut. Itu tidak baik, ya. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan bersikap sopan, tidak membantah, ya. Tidak membantah itu maksudnya apa? Kalau orang tua memberi nasihat, dilawan. Terus, wah, saya tidak mau dengar. Itu namanya membantah, ya.
Harus didengarkan orang tua itu, bahkan melaksanakan nasihat mereka. Ya, kalau orang tua suruh, ayo istirahat siang, ya harus istirahat. Yuk bangun, mandi, sarapan, harus ikuti, jangan semaunya kita sendiri. Paulus dulu lahir di Tarsus. Maaf, Rasul Paulus lahirnya di Tarsus. Namanya siapa dulu? Saulus. Ketika ketemu Tuhan namanya siapa? Paulus, ya. Semasa mudanya Saulus tinggal di Yerusalem dan belajar tentang agama Yahudi dari guru Saulus namanya siapa? Gamaliel. Artinya apa? Paulus adalah orang yang taat. Paulus adalah orang yang penurut. Dia mengikuti apa yang menjadi nasihat gurunya. Gurunya siapa? Gamaliel. Oke. Nah, kesimpulannya, menghormati orang tua adalah kewajiban anak. Jadi kalau kita mengatakan dia papa saya, harus didengarin nasihatnya. Menghormati orang tua berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang apa? Perintah Tuhan yang kelima. Apa tadi? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Menghormati orang tua adalah wujud kita menghormati Tuhan. Jadi, kalau kita menghormati orang tua, itu adalah bentuk dari kita menghormati Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya menghormati Tuhan. Nah, Tuhan kan nggak kelihatan. Makanya belajar untuk menghormati orang tua kita yang kelihatan. Gitu maksudnya. Nah, siapapun yang lebih tua di sekitar kita, kita wajib untuk memberikan hormat. Kita menghormati mereka. Belajarlah hidup saling menghormati. Baik dengan teman, guru, maupun orang tua. Begitu Tuhan Yesus memberkati untuk siswa kelas 2. Amin.